Pemirsa, visi Jakarta menjadi kota global membuka peluang ekonomi baru dan mendongkrak kualitas hidup masyarakat. Meski begitu, transformasi itu dinilai syarat tantangan, sebab hal itu membutuhkan komitmen kuat dan kerjasama semua pihak. Para paslon Cagup dan Cawagup Jakarta pun ditantang menawarkan solusi terbaik mereka. Selengkapnya dalam Benang Merah, Ambisi Wujudkan Jakarta, Kota Mendunia. Pemerintah Provinsi Jakarta disebut-sebut menargetkan menembus peringkat 20 besar kota global dalam 20 tahun ke depan. Saat ini Jakarta diketahui menghuni papan tengah di posisi 74 dari 156 kota yang dinilai mendunia sejagat. Menjadi kota global artinya menuntut Jakarta berperan penting dalam menyatukan ekonomi transnasional yang sanggup menarik modal, barang, sumber daya manusia, hingga informasi secara global. Persoalannya, macet masih menjadi momok bagi kota metropolitan ini. Akibatnya terjadi pemborosan di sana-sini, mulai dari waktu tempuh perjalanan, ongkos bahan bakar, hingga emisi karbon dioksida. Mengacu pada data TomTom Traffic Index edisi ke-13, Jakarta menempati peringkat ke-30 sebagai kota termacet di dunia untuk tahun 2023. Peringkat pertama ditempati ibu kota Inggris, London. Tak pelak, aspek transportasi umum dan mobilitas pun menjadi kelemahan Jakarta menjadi kota global. Cagup Jakarta nomor urut 1 dan 3, Ridwan Kamil dan Pramono Anung mengungkapkan ide inovasinya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Nah, ideologi kedua yang pasangan Ridho akan kembangkan selama 5 tahun adalah mengurangi pergerakan, membangun pusat-pusat pertumbuhan, CBD di Ancol, di PIK, di Meruya, di Kelapa Gading, di TBC Matupang. Kemudian kita pergilirkan yang namanya work from home, sehingga mengurangi pergerakan, digabung memfasilitasi pergerakan, insya Allah mengurangi kemacetan. Transjakarta tidak cukup untuk mengatasi menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Trans Jabodetabek. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis, baik itu dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor, dan dari manapun apabila fasilitas itu ada. Berbeda dengan Ridwan Kamil dan Pramono Anung, Cagup Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, memilih untuk lebih memaksimalkan apa yang sudah ada sambil membenahi pengelolaannya. Dengan mengoptimalkan apa yang sudah ada. Manajemen diperbaiki, dioptimalkan, pastikan setiap trek itu jaraknya 10 menit. Kita perlu mengurai kemacetan dengan apa? Dengan membuat suatu compound yang tersentralisasi, di mana di situ ada tempat tinggal, ada pasar, ada sekolah, sehingga transportasi ini juga bisa terkonsolidasi. Selain menyoal macet dan transportasi publik, langkah transformasi Jakarta menjadi kota global juga harus berhadapan dengan buruknya kualitas udara. Tercatat, indeks kualitas udara Jakarta di kisaran 120 hingga 170 dan masuk kategori tidak sehat. Di samping itu, permasalahan banjir, sampah, perumahan, hingga ketersediaan air bersih juga masih menggayuti kota metropolitan ini. Para calon pemangku kepentingan pun ditantang menelurkan jalan pemecahan yang tentu saja memerlukan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Kolaborasi adalah satu keniscayaan yang harus dibangun. Ke depan akan menjadi kota global, maka industri yang nanti akan ditampilkan adalah industri kreatif.
termasuk dalam rangka mengurangi polusi. Kami punya target 3 juta pohon yang akan ditanam di Jakarta ini. Yang utama lagi adalah bagaimana sebetulnya tata pengelolaan pemerintahan ini agar rakyat Jakarta merasa benar-benar dilayani dengan baik. Jadi pelayanan digital adalah satu keniscayaan yang juga nanti akan kami lakukan sehingga rakyat akan mudah melakukan aduan-aduan. Senada dengan Suswono, Cawagup nomor urut 2 Kun Wardana juga menyinggung soal pelayanan digital. Kita perlu memikirkan bagaimana efisiensi birokrasi, transparansi dan partisipasi publik. Ya, dengan internet ke semua warga, maka kita bisa mendapatkan semua aspirasi masyarakat dan kita bisa terima sebagai langkah kita. Sementara Cawagup nomor urut 3 Rano Karno menekankan perlunya aglomerasi, yakni pemusatan wilayah yang berkaitan dengan aspek geografi, industri, dan ekonomi. Setelah Jabodetabek ini dilihat, dikembangkan menjadi aglomerasi. Karena di Jakarta tidak bisa menyelesaikan sendiri. Salah satunya memang harus berkolaborasi. Sekian lama, Jakarta seakan berkutat dengan sejumlah persoalan klasik berupa macet, banjir, dan tata ruang yang selalu muncul menjelang pemilihan gubernur. Di sisi lain, salah satu indikator kota global yakni soal ekonomi tentang bagaimana kemampuan Jakarta mendatangkan investasi dunia. Apakah kita masih terjebak pada isu-isu permasalahan yang terlalu menyandera ya? Persoalan banjir sebenarnya sudah sebagian bisa ditangani. Transportasi sudah ada pembenahan-pembenahan. Yang belum tertangani persoalan sekarang Jakarta adalah persoalan warga Jakartanya, penduduknya. Kapan kita bisa sejahtera? Nah, misalnya contoh ya, adakah inovasi untuk membuat perubahan pada konteks misalnya penciptaan lapangan kerja baru, tantangan AI-nya ya, industri digital. Menurut saya pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta adalah pemimpin yang mempunyai karakteristik kuat dalam pengambilan kebijakan, kuat dalam menghadapi tekanan publik maupun kelompok-kelompok tertentu di masyarakat, termasuk juga mampu menghadapi tekanan dari pemerintah pusat. Mewujudkan Jakarta menjadi kota mendunia, setidaknya ada beberapa indikator yang mesti terpenuhi. Indikator-indikator itu seperti sektor ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global, kapasitas riset, dan inovasi yang mumpuni, menyuguhkan kota yang bersih, nyaman, dan aman dihuni, hingga menjunjung nilai-nilai budaya yang menarik masyarakat dunia untuk mengunjungi Jakarta.